Letaknya di sini ya, dengan jaraknya 55. Ini ya, 55. Kemudian letak X-nya. X-nya adalah di 37,5. Acuannya berarti dari mana? Dari sebelah kiri ya. 37,5. Ini saya kasih jenis yang lain ya, biar membedakan. Ini berarti Y-nya di sini, letak Y di 55. Dari paling bawah. Kemudian letak X berarti acuan dari kiri sebesar 37,5. Kalau 50 kan di sini 25, 37,5 berarti kira-kira di sini ya. Tengah-tengah. Tengah-tengah dari bidang. Salah pencet. Di tengah-tengah. X yaitu ini jaraknya berapa? Di sini 37,5 acuan dari sebelah kiri ini. Ujung ini. Paling ujung kan di sini. Ya. Acuannya dari sini paling ujung. Nah. Ayo. 37,5. Nah, ya. Berarti ini adalah Y-nya, ini adalah X-nya di sini. Oke. Oke, kita sekarang akan meninjau I X, artinya inersia terhadap sumbu X ya. Sumbu X berarti di sini. Ya. Sumbu X berarti yang bawah terhadap X ya. Artinya dia memutarnya terhadap X. Berarti jaraknya adalah secara vertikal. Ya. Kalau Y berarti memutarnya terhadap sumbu Y, ya kan di sini. Berarti jaraknya adalah jarak horizontal. Tadi di sini per 12 B kali H pangkat 3, B-nya kan ini ya. B ini. B, ini B. H pangkat 3 ditambah luas B kali H. Ya, B sama H. Kali jarak dari sumbu beratnya 1. Sumbu berat 1 berarti di mana? Sumbu beratnya bidang 1. Sini kan sumbu beratnya bidang 1 ya. Terhadap sumbu X. Jadi kita akan lihatnya secara ini horizontal ya. Kita ganti warna ini. Tadi gede banget. Nah, berarti kan di sini. Berarti jaraknya dari sini sampai ke sumbu berat secara keseluruhan. Jadi jaraknya ke sini, ke sini. Ya, berarti yang mana jaraknya? Jadi jaraknya segini. Ini yang kita cari.
Ya. Ini. Berarti dapat dari mana nilai ini? Kalau sini Lutfi bilangnya 100. 100 dapat dari mana? Dari ini. Ini ya. Dia nih. Kalau punya Lutfi, ini macam-macam ya. Yang penting Anda paham. Lutfi itu 100 itu ini. 100 dapat dari mana? Kan total 110. Dikurangi setengahnya. Ini kan tingginya 20 ya. Jadi dikurangi 10. 100. Dikurangi 55. Karena kan jarak ini 55. Iya, iya. Ya, seperti itu. Ya. Berarti ini berapa? 100 kurang 55. Atau kalau Anda mau ngitung cara lain, boleh. Makanya yang penting harus digambarkan itu ya, supaya paham jaraknya. Boleh juga misalkan, di sini berarti kan 55. 55 dikurangi, segini kan 55 ya. 55 dikurangi 10. 45. Sama. Kalau mau cepat juga boleh. Intinya adalah kita tuh mencari hijau, warna hijau ini. Jarak sumbu berat 1 yang kita tinjau ke sumbu berat seluruh bidang. Dan di sini terhadap X ya. Maka ini X ini Y. Seperti itu ya. Dikuadratkan jangan lupa. Ditambah yang kedua 1/12 kali B. 2 kan yang mana? Yang ini. B-nya berarti berapa ini? 25. Nih, B-nya 25. Hanya 70. Dipangkatkan 3. Oke, ditambah luas. Luasnya berarti ya tinggal 25 kali 70 kali jarak dari sumbu beratnya 2 ke sumbu berat keseluruhan. Kalau kita lihat ternyata di mana? Keduanya sama-sama di tadi 20 ya, 20, 35 sama-sama di tengah-tengah. Berarti mereka saling bertemu ya. Kita digambarkan kan tengah-tengahnya ini di mana? Di sini ya. Maaf. Tengah-tengahnya bidang 3 ya di sini. Ya, jadi dia numpuk ke, nah, bertemu. Jadi satu, bareng sama sumbu berat seluruh bidang ini. Saya kasih warna ya. Jadi saling bertemu ya. 55 kurang 55. Nggak ada jarak ya, berarti 0. Dikuadratkan jangan lupa. Ditambah 1/12 bidang 3. B kali H pangkat 3, B-nya 15. Bidang 3, maaf. Bidang 3 berarti yang putih ya, yang bolong. B-nya 15. Hanya adalah 60. Dipangkatkan 3. Kemudian kali. Ini juga sama ya, sumbu beratnya berarti sama juga. Di tengah-tengah dari sumber 3 itu ternyata bertemu juga dengan sumbu berat keseluruhan. 55 kurangi 55 dikuadratkan. Ditambah sekarang bidang keempat. Bidang keempat sumbu beratnya berarti di mana? Di sini ya. Nah, tengahnya kan di sini nih. Ini kan 20 di 10 ya. Karena persegi kan lebih gampang ya mencari sumbu beratnya. Bentar. Kasih warna blue ya. Nah, jarak ke tengah-tengah berarti yang mana? Karena di bawahnya berarti berapa?
55. Kan segini 55 ya. Dikurangi 10 atau 10 kurang 55 boleh. Negatif nggak apa-apa. Karena kan dikuadratkan, maka hasilnya pasti positif. Dapat dari mana? 55. 55 kan segini tadi. Dikurangi ini yang kecil, 10 kecil 10. Atau 10 dengan 55. Dikuadratkan. Udah. Ketemunya segini. Sentimeter pangkat 4. Kemudian IY. Oh, Anda IX-nya belum ya? Gitu ya. IY sekarang. IY berarti 1/12 H kali B pangkat 3. H kali B pangkat 3. Dibalik ya. Nah, saya lanjutkan. HB pangkat 3 ditambah HB. Nah, sekarang berarti kita tinjaunya terhadap sumbu Y ya. Berarti yang daerah sini. Y itu berarti yang ini. Nah, ya. Oke, berarti yang pertama adalah bidang 1, diletaknya di mana? Sumbu berat vertikalnya berarti di sini ya. Tengah-tengah kan? Di 25. Berarti jarak ke sumbu Y-nya berapa? Hitam ke orang ini jaraknya maksudnya ya. Berarti 37,5 dikurangi 25 atau 25 kurangi 37,5 boleh dikuadratkan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, dia tengah-tengah di mana? Sama di sini ya. Berarti dia apa? Berdempetan ya. Seperti tadi yang ini. Berarti 37,5 kurangi 37,5, 0. Bidang 3 juga sama, 37,5 kurangi 37,5. Kemudian yang ke bidang 4. Bidang 4 tengah-tengahnya di mana? Nah, sini ya. Berarti jaraknya berapa dari sini ke sini? Segini itu 50 ya kan? Berarti 50 kurangi 37,5. Udah? Betul ya. Tinggal mencari IXY-nya. IXY pakai rumus yang ini ya. Bukannya ini.
Kalau dia simetris itu artinya di tengah-tengah, maka IXY-nya pasti 0 ya. Cuma kalau misalkan dia nggak simetris, misalkan seperti ini, maka IXY-nya bisa kita cari ya. Rumusnya adalah selalu ininya 0 aja ya, 10 luas, intinya sama. Masih ya. Luasnya dikalikan 0 sama 0, kita anggap 0 untuk mencari X-nya ini, tetap aja 0 ya, 0, 0, ditambah luas juga, masukkan yang punyanya Y, yang ini, punya Y masukkan, bidang 1, dikalikan punya X. Jadi kalau yang punya Lutfi juga sama ya. Kemudian yang bawahnya juga 60 ke 15 bidang 2, ditambah 60 ke 15 kali, nah punyanya Y kali punyanya X. Itu aja, tinggal masukkan. Kalau gampangnya seperti itu. Jadi kalau di sini I sini ya. IXY sama dengan luas 1 berarti Bapak 50 kali 20 ya. 50 kali 20 kali 0 kali 0 ditambah luas 1 kali ini punyanya Y. Luas di bidang 1 tadi berapa? Di dalam kurungnya 25 kurangi 37,5. 25 kurangi 37,5. Dikali lagi yang punyanya X. 100 kali 5 kurang 55. Udah ditambah, ini bidang 1. Bidang 2. Bidang 2 itu 70 sama 25 ya, 70 kali 25 kali 0 kali 0 ditambah tetap 70 kali 25 kali ininya yang dalam kurungnya ya, sekarang 37,5 kurangi 37,5 dikali atasnya 55 kurang 55 ditambah bidang ketiga. Bidang ketiga itu 15 sama 60. 15 kali 60 kali 0 kali 0 ditambah 15 kali 60 kali ini yang dalam kurungnya bidang 3 sama seperti tadi ya, ini ya sama. Oke, ditambah bidang keempat. Bidang keempat 20 kali 50 juga, 50 kali 50 kurangi 375 50 kurangi 37,5 dikali ini yang atas 10 kurangi 55. Udah.
Silakan dicari hasilnya berapa. Silakan. Berapa hasilnya? Sudah ada hitung? Masih dihitung, Bu. Udah? Ya ini di skip. Yang 00 skip nih. Ini skip. Ini di skip nih. Kan hasilnya 0. Ini di skip. Karena pasti hasilnya 0. Skip. Fauzul udah ketemu Fauzul? Ada Fauzul nggak? Nggak ada Fauzulnya. Di sini absen ya. Kita sampai jam berapa sih? 2,5 jam ya. Hadir, Bu. Berapa hasilnya, Fauzul? Jadi hitung. Coba Fauzul. Hasil Anda berapa? Ini kurang 20 kali 50. Kali 00-nya belum ya. Udah hasil juga 0. Bu, itu berarti sampai itu ya, yang dimerahin 0 ya, Bu ya? Kenapa? Yang dimerahin 0. Ya kan, ya biar cepat aja Anda. Nggak usah ngitung. Ini kan di sini pasti 0 nih. Dan 0.
Ini Itu 0. sampai 55 berarti ya, Bu ya? Dilihat aja tuh, kelihatan kan 0 ya. Segini aja hitung nih. Ayo, berapa hasilnya? Lutfi, berapa Lutfi? Marupma dapatnya 6.312.500, Bu. 6 juta 312.500. ini ya. Iya, Bu. Yang lain? Yang lain gimana? Lutfi ada Lutfi? Lutfi berapa hasilnya? Hasilnya sama 6.312.500. 6.000 atau berapa? 6 juta. 6 juta 6.000. 6 juta, Bu. Astaga. 6 juta. Oke, udah ya semuanya ya. Ada pertanyaan nggak sebelum saya masuk ke materi yang baru? Itu Bu Marup masih nggak ngerti yang IE tadi, Bu. Yang 50-nya dapat dari mana, Bu? Yang mana? Jarak ini 50 kan? Dia di mana letak I ini? Di sini. Ini ke dari ujung sini ada hitungnya 50 tuh. Oh, dari ujung kiri ya, Bu ya? Oh ya, Bu. Makasih, Bu. Ujung kiri. Bolehlah dari mana aja, dari kanan juga boleh kok. Ininya bebas ya. Yang penting tahu angkanya berapa. Kan kita kemudian dari kanan. Kalau dari kanan ya dia berarti berapa? Ini ke sini. 50 dikurangi 35. Dari kanan juga bisa nih. Dari kanan kan segini 50. Ya, dikurangi jarak biru ini letaknya maaf. Biru ini kan kalau misalkan kita lihatnya di sini ya, sini 25 dikurangi di sini 15. Ya. Kalau 15 sih sini berarti berapa? Tadi ini teh 37,5. 12,5. Ya. Jadi hasilnya sama 12,5. Jadi 25 kurang 12,5. Cuma kan lebih susah ya kalau yang pakai cara yang ini karena Anda harus hati-hati. Kalau kita lihat dari kiri, ya udah anggap semuanya itu letak kita lihat dari sebelah kiri. Segini kan 50. Karena kan acuan saat kita menentukan tadi posisi ini, itu kan jadi nilainya berapa dia? 37,5 di sini. Jadi sebelah biar gampang. Berarti yang 50 itu bisa dihitung dari kanan ya, Bu? Boleh. Asal Anda paham yang dicari yang mana. Bisa dari mana? Jadi bebas ya dari mana aja. Cuma Anda harus paham yang diminta tuh apa. Jarak dari ini ke sini. Mana yang paling memudahkan aja. Cuma kalau mau gampang ya ikuti aja contoh yang saya kasih. Bu mau nanya, Bu, takutnya salah. Berarti itu dari ujung ke sumbu berat ya, Bu ya?
Itu semua angka-angka yang di 25375 itu ya? Iya, dari ujung sini. Kenapa dari ujung? Karena kan kita matoknya lihatnya seberatnya ini ya. Biar gampang. Kayak gini juga bukan rumus loh ya, tapi logika juga. Makanya kalau harus digambar tuh itu, dikit-dikit gambar, supaya Anda memudahkan dalam menentukan jaraknya ya. Makanya harus digambar di sini. Makanya kalau sipil itu kenapa harus pakai gambar ya itu logikanya harus digunakan ya. Ini bukan rumus yang apa namanya paten sih ya, biasanya hari satu. Karena nanti kalau ketemu kasus beda lagi ya, prinsipnya ada tadi jarak antara sumbu berat titik yang bidang yang kita tinjau ke sumbu berat seluruh penampang. Itu prinsipnya. Ya, jadi jangan terpaku harus seperti ini, harus ini, enggak. Yang penting Anda tahu. Kayak momen tadi juga, momen itu gaya kali jarak. Prinsipnya itu. Jadi nanti kalau ketemu soal-soal lagi yang lain, Anda paham. Enggak terpatok sama rumus ya. Kalau terpatok sama rumus, jadinya gitu beda kasus bingung gitu ya. Berarti harus paham apa itu gaya reaksi, satuannya apa, momen itu gaya kali jarak, satuannya apa, lintang itu maksudnya apa. Itu yang paling penting dulu ya. Insya Allah kalau Anda paham di situ, maka kalau menemukan soal apapun itu ya tidak akan mengalami kebingungan. Dan memang yang paling penting juga itu adalah latihan. Kalau Anda nggak latihan, susah. Harus sering latihan soal, dapat soal lagi. Kalau nggak sering latihan ya memang susah ya. Kayak gini juga harus sering latihan. Makanya tugas tuh harus ngerjain Anda ya. Paham ya. Kalau bisa jangan asal ngumpulin. Yang penting udah ngumpulin. Dapat dari mana itu terserah Anda. Tapi Anda nggak paham. Itu nanti rugi Anda. Kelihatan pas ujian nggak bisa. Ya. Makanya gunakan waktu selama dapat tugas seperti ini. Ya pas kuliah juga untuk bertanya. Untuk benar-benar oh saya mesti paham. Insya Allah nanti pas ujian juga akan paham. Ada lagi pertanyaan? Sering latihan ya, gunakan waktu sebaik mungkin. Nah kalau mau dapat nilai baik ya, karena memang Mekban ini ya banyak kan di bawah B memang nilainya. Jarang dapat nilai baik. Seperti itu. Jadi ya wayah nak memang ya, karena memang ini cukup rumit ya materi yang Mekban ini ya. Makanya kalau mau dapat nilai baik harus sering latihan, ngerjain tugas. Jangan sungkan bertanya kepada temannya dulu, terutama temannya gitu yang bisa. Kalau nggak bisa silakan bertanya ke saya juga bisa, ke grup. Ada lagi? Kalau nggak, saya tutup untuk Zoom ini karena udah mau beres juga. Saya upload materinya, saya kasih materi yang baru. Sebenarnya nggak baru banget sih, tetap IX, cuma di sini kita akan mencari nilai inersia maksimum. Kalau sekarang kan IX dan IY aja, sekarang kita akan mencari inersia maksimumnya. Sebenarnya mau kasih baru yang ada kayak normal ya, cuma ya belum. Oh ya, harus dikit-dikit lagi ya. Jadi tadi setelah kita menemukan apa tadi, menggambarkannya ya, jangan lupa. Nah kayak gini nih, Messi nggak bisa atau apa ya, makanya kenapa perlu direkam tuh gini. Ya lah, kenapa harus ini ya, jadi kenapa pakai YouTube, kenapa pakai Zoom gitu ya, kan kasihan ini yang sinyalnya jelek atau apa ya.
Karena emang harus ikutin ya. Kalau nggak fokus dikit beneran deh. Kalau dari ini teh, Anda pasti bingung ini angka dapat dari mana, ini prosesnya gimana. Kalau Anda terdistract aja dikit, Anda bisa ini, nggak paham. Ya kecuali yang punya kecerdasan di atas rata-rata mungkin bisa ya. Tadi setelah ketemu momen, yang mana sih ini ya? Ini saya kirimkan ya ininya. Maka kita buat ini ya. Karena momennya berarti apa? Maksimum ya. Momennya maksimum berarti yang atas tekan atau tarik? Tekan ya, yang bawah tarik. Tinggal digambar ya. Ini punya Messi ada yang salah, yaitu kurang apa? Kurang tanda panah. Tekan arahnya kemana ya. Jangan ditinggalin ya tanda panah. Karena ini gaya. Harus memiliki arah. Itu aja mungkin.